Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Indria, NIM 8040170418. Saya di sini sedang menduduki semester 6 di Universitas Dinamika Bangsa Jambi dengan jurusan Sistem Informasi. Saya membuat video ini untuk kepentingan tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah e-bisnis. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan perbedaan antara pasar digital versus pasar tradisional. Sebelum membahas tentang perbedaan antara pasar digital versus pasar tradisional, ada lebih baiknya kita membahas dulu apa itu pasar tradisional dan apa itu pasar digital. Saya akan menjelaskan apa itu pasar digital. Pasar digital adalah praktik marketing yang menggunakan saluran distribusi digital untuk mencapai konsumen dengan cara yang relevan, personal, dan cost efektif. Walaupun digital marketing tidak meliputi teknik dan praktek yang masuk dalam kategori internet marketing, tetapi digital marketing melampaui internet marketing dengan cara-cara untuk mencapai target konsumen yang tidak memerlukan internet. Contohnya yaitu mobile phone, SMS, dan lain-lain. Saya akan menjelaskan apa itu pasar tradisional. Pasar tradisional adalah pasar yang bersifat tradisional, di mana para penjual dan pembeli dapat melakukan atau melaksanakan atau mengadakan tawar-menawar secara langsung. Barang-barang yang diperjualbelikan adalah barang yang berupa kebutuhan pokok. Contohnya yaitu minyak, beras, garam, dan lain sebagainya. Baiklah, saya akan menjelaskan perbedaan antara pasar digital versus pasar tradisional berdasarkan beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu biaya pencarian. Biaya pencarian pasar digital ini cukup rendah karena kita penjual ataupun pembeli bisa menjual barang ataupun membeli barang dari rumah. Contohnya pembelian online dan penjualan online. Sedangkan pasar tradisional biaya pencariannya itu tinggi karena kita harus pergi ke suatu tempat yang mengeluarkan biaya pencarian. Kita harus mencari produk ke pasar, misalnya ke minimarket, supermarket, dan lain sebagainya. Kemudian faktor biaya transaksi. Biaya transaksi pasar digital ini termasuk rendah karena biaya transaksinya bisa dilakukan dari rumah, bisa melalui ATM. Sedangkan pada pasar tradisional kita mengeluarkan biaya secara langsung, bayar langsung di tempat dan lebih mahal. Ketiga yaitu penundaan kepuasan. Penundaan kepuasan pasar digital yaitu tinggi, sedangkan pasar tradisional juga tinggi karena pasar digital tinggi. Contohnya pelanggan kurang puas dengan pelayanan kita dalam internet, atau barang yang sampai tidak sesuai dengan yang diinginkan, atau bahan misalnya baju tidak sesuai dengan yang terlihat pada gambar. Sedangkan untuk pasar tradisional tinggi, atau contohnya yaitu barang yang ada di dalam supermarket atau minimarket itu kurang memuaskan pelanggan. Kemudian biaya menu. Biaya menu pasar digital yaitu rendah karena penjual ataupun pembeli untuk melihat menu atau membuat daftar menu hanya perlu menggunakan jaringan internet, hanya perlu menggunakan kuota. Sedangkan biaya menu pasar tradisional tinggi karena untuk biaya menunya yaitu seperti membuat daftar menu, contohnya itu kita harus membuat baliho. Sedangkan untuk pembeli untuk melihat daftar menunya kita harus datang ke tempat penjualan tersebut atau pasar tersebut baru bisa melihat daftar menunya. Penentuan harga untuk pasar digital itu biayanya rendah dan cepat. Rendah karena kita hanya perlu menguploadnya di internet, kemudian cepat tersampaikan kepada pelanggan. Sedangkan untuk pasar tradisional penentuan harganya itu tinggi dan tertunda. Penentuan harganya tinggi sebelum pelanggan itu
berkunjung ke pasar atau ke supermarket, minimarket, maka pelanggan tersebut tidak akan tahu berapa harganya dan berapa apa saja yang naik harganya, apa saja yang turun. Kemudian diskriminasi harga. Diskriminasi harga untuk pasar digital biayanya rendah, sedangkan pasar tradisional biayanya tinggi atau tertunda. Kemudian segmentasi pasar. Biaya segmentasi pasar digital itu biayanya rendah, ketepatan sedang. Untuk pasar tradisional, segmentasi pasarnya itu harga tinggi, ketepatan kurang. Kemudian faktor biaya penggantian. Pasar digital tinggi atau rendah tergantung barang. Karena melalui online itu terkadang sampainya kepada pembeli tidak sesuai dengan yang ada pada gambar. Terkadang ada robeknya, dan kemudian sesuai dengan bagaimana kerusakan barang. Biaya penggantiannya itu sesuai dengan kerusakan barang, apakah barang yang sampai itu cacat, seperti sobek, dan lain sebagainya. Untuk biaya penggantian pasar tradisional itu tinggi. Kenapa tinggi? Karena penggantiannya itu harus pelanggan itu membawanya ke tempat kita menjual suatu produk tadi. Contohnya itu misalnya membeli gosok gigi, kemudian ternyata setelah sampai di rumah gosok giginya itu rusak, berarti kita datang lagi ke tempat pembeliannya, tempat membeli tadi, dan menukarnya. Berarti biaya yang dikeluarkan menjadi tinggi ya. Faktor pengaruh jaringan. Pada pasar digital, pengaruh jaringan ini sangat kuat karena pasar digital pada umumnya itu memerlukan jaringan. Tanpa jaringan, pasar digital tidak dapat berjalan dengan lancar. Pengaruh jaringan untuk pasar tradisional itu lemah karena pasar tradisional itu kan tidak melalui internet, berarti tidak berpengaruh pada internet. Kemudian faktor disintermediasi. Untuk pasar digital, disintermediasinya ini sangat mungkin terjadi karena pembelian online itu banyak ya produk-produk yang murah, tergantung agennya. Kita dapat membeli kepada agen yang murah atau yang mahal. Sedangkan di pasar tradisional, disintermediasi ini kurang memungkinkan terjadi karena sangat sulit untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, karena pelanggan kebanyakan itu banyak tawar-menawar, bisa ditawar-tawar.